Iya, jadi ada perbedaan ya cara menyiram petani yang di luar negeri sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nyiramnya secara konsisten, berkesinambungan. Jadi pakai selang gitu kan, panjang, terus netes. Jadi volumenya itu kecil ya airnya. Air yang sudah dicampur dengan pupuk secara encer. Jadi tidak pekat ya pupuknya itu. Konsentrasi pupuknya itu rendah, tapi terus menerus. Nah, jadinya tumbuhannya bagus karena tumbuhan itu kan nyerap airnya itu terus menerus. Kalau dikasih banyak itu sebenarnya yang diserap cuma sedikit. Nah, kalau di Indonesia rata-rata nggak gitu. Nyiramnya itu kalau udah tanahnya kering gitu baru disiram. Kasihan sih menurut aku. Saat menuju tanahnya kering, tumbuhan kan tidak tumbuh karena dia dehidrasi kan. Dia nggak bisa makan. Ya iyalah, pupuk itu bisa masuk ke dalam akar, terus masuk ke dalam daun, fotosintesis. Itu kan butuh yang namanya air, kelembaban tanah. Kalau di Indonesia kata-kata gitu sih petaninya. Bahkan ada yang tanam jagung itu harus dibiarin sampai layu, habis itu disiram. Katanya biar bagus. Padahal aku pernah nyoba tanam jagung ya. Itu rutin aku siram tiap hari. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus juga. Balik lagi deh. Kalau dipikir-pikir emang luar negeri itu jauh lebih maju daripada Indonesia. Itu nggak perlu diperdebatkan. Karena kalau ada ide baru, mereka tuh terbuka, nggak kolot kayak kebanyakan ya. Aku bilang kayak kebanyakan petani di Indonesia tuh kolot orangnya, nggak mau menerima kritik saran gitu. Ya wes lah, dadah. Iya, jadi ada perbedaan ya cara menyiram petani yang di luar negeri sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nyiramnya secara konsisten, berkesinambungan. Jadi pakai selang gitu kan, panjang, terus netes. Jadi volumenya itu kecil ya airnya. Air yang sudah dicampur dengan pupuk secara encer. Jadi tidak pekat ya pupuknya itu. Konsentrasi pupuknya itu rendah, tapi terus menerus. Nah, jadinya tumbuhannya bagus karena tumbuhan itu kan nyerap airnya itu terus menerus. Kalau dikasih banyak itu sebenarnya yang diserap cuma sedikit. Nah, kalau di Indonesia rata-rata nggak gitu. Nyiramnya itu kalau udah tanahnya kering gitu baru disiram. Kasihan sih menurut aku. Saat menuju tanahnya kering, tumbuhan kan tidak tumbuh karena dia dehidrasi kan. Dia nggak bisa makan. Ya iyalah, pupuk itu bisa masuk ke dalam akar, terus masuk ke dalam daun, fotosintesis. Itu kan butuh yang namanya air, kelembaban tanah. Kalau di Indonesia kata-kata gitu sih petaninya. Bahkan ada yang tanam jagung itu harus dibiarin sampai layu, habis itu disiram. Katanya biar bagus. Padahal aku pernah nyoba tanam jagung ya. Itu rutin aku siram tiap hari. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus juga. Balik lagi deh. Kalau dipikir-pikir emang luar negeri itu jauh lebih maju daripada Indonesia. Itu nggak perlu diperdebatkan. Karena kalau ada ide baru,
mereka tuh terbuka, nggak kolot kayak kayak kebanyakan ya. Aku bilang kayak kebanyakan petani di Indonesia tuh kolot orangnya, nggak mau menerima kritik saran gitu. Ya wes lah, dadah. Iya, jadi ada perbedaan ya cara menyiram petani yang di luar negeri sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nyiramnya secara konsisten, berkesinambungan. Jadi pakai selang gitu kan, panjang, terus netes. Jadi volumenya itu kecil ya airnya. Air yang sudah dicampur dengan pupuk secara encer. Jadi tidak pekat ya pupuknya itu. Konsentrasi pupuknya itu rendah, tapi terus menerus. Nah, jadinya tumbuhannya bagus karena tumbuhan itu kan nyerap airnya itu terus menerus. Kalau dikasih banyak itu sebenarnya yang diserap cuma sedikit. Nah, kalau di Indonesia rata-rata nggak gitu. Nyiramnya itu kalau udah tanahnya kering gitu baru disiram. Kasihan sih menurut aku. Saat menuju tanahnya kering, tumbuhan kan tidak tumbuh karena dia dehidrasi kan. Dia nggak bisa makan. Ya iyalah, pupuk itu bisa masuk ke dalam akar, terus masuk ke dalam daun, fotosintesis. Itu kan butuh yang namanya air, kelembapan tanah. Kalau di Indonesia kata-kata gitu sih petaninya. Bahkan ada yang tanam jagung itu harus dibiarin sampai layu, habis itu disiram. Katanya biar bagus. Padahal aku pernah nyoba tanam jagung ya. Itu rutin aku siram tiap hari. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus juga. Balik lagi deh. Kalau dipikir-pikir emang luar negeri itu jauh lebih maju daripada Indonesia. Itu nggak perlu diperdebatkan. Karena kalau ada ide baru, mereka tuh terbuka, nggak kolot kayak kebanyakan ya. Aku bilang kayak kebanyakan petani di Indonesia tuh kolot orangnya, nggak mau menerima kritik saran gitu. Ya wes lah, dadah. Iya, jadi ada perbedaan ya cara menyiram petani yang di luar negeri sama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nyiramnya secara konsisten, berkesinambungan. Jadi pakai selang gitu kan, panjang, terus netes. Jadi volumenya itu kecil ya airnya. Air yang sudah dicampur dengan pupuk secara encer. Jadi tidak pekat ya pupuknya itu. Konsentrasi pupuknya itu rendah, tapi terus menerus. Nah, jadinya tumbuhannya bagus karena tumbuhan itu kan nyerap airnya itu terus menerus. Kalau dikasih banyak itu sebenarnya yang diserap cuma sedikit. Nah, kalau di Indonesia rata-rata nggak gitu. Nyiramnya itu kalau udah tanahnya kering gitu baru disiram. Kasihan sih menurut aku. Saat menuju tanahnya kering, tumbuhan kan tidak tumbuh karena dia dehidrasi kan. Dia nggak bisa makan. Ya iyalah, pupuk itu bisa masuk ke dalam akar, terus masuk ke dalam daun, fotosintesis. Itu kan butuh yang namanya air, kelembapan tanah. Kalau di Indonesia kata-kata gitu sih petaninya. Bahkan ada yang tanam jagung itu harus dibiarin sampai layu, habis itu disiram. Katanya biar bagus. Padahal aku pernah nyoba tanam jagung ya. Itu rutin aku siram tiap hari. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus juga. Balik lagi deh.
kalau dipikir-pikir emang luar negeri itu jauh lebih maju daripada Indonesia. Itu